oleh pengacara ataupun majelis, Bapak Bambang Hero menyatakan bahwa malas untuk menjawab yang mulia. Disitulah ya bicara aktu serius dan juga mens reanya. Katanya saat sekarang ini ya bicara kerusakan lingkungan, terus PT Timah rugi. Akibat PT Timah rugi, perusahaan-perusahaan mitra harus tanggung renteng. Dasar mana Pak Jampitsus? Di mana penegakan hukum pemberantasan korupsi mempunyai nilai-nilai keadilan? Hah? Dalam hal ini ya kita balik tanya. Bicara kerusakan lingkungan yang disampaikan Bapak Bambang Hero, ya di situ adalah 170.000 hektar. Oke. Sekarang dari produksi timah balok yang keluar dari PT Timah 40.000 ton per tahun. Dikali 8 tahun 320.000 ton. Habis itu dibagi dua, 50% darat, 50% laut. 50% darat jadi 160.000 ton. Smelter produksinya ya kurang lebih 68.000 ton. Jadi total 228.000 ton. Kalau bicara tanah endapan ya, tanah endapan di situ kalau dikalkulasikan 10 meter saja, maka menghasilkan kurang lebih 972 juta meter kubik ya. Kalau kita bagikan ke hektar kurang lebih 9.720 hektar. Di mana 170.000 hektar ya yang disampaikan kurang lebih disampaikan oleh Bapak Bambang Hero. Maka dari itu saya dalam hal ini untuk semua ya mahasiswa IPB yang kami sampaikan dalam hal ini, kami bukan dalam hal ini membela koruptor ya. Kami tidak bela koruptor. Kalau bicara koruptor silakan dihukum gitu loh. Hukum seberat-beratnya. Dalam hal ini kalau bicara lingkungan, ada lex spesialis, undang-undang minerba sama undang-undang lingkungan. Sengketa kewenangan inilah ya yang menjadi persoalan yang terlalu dipaksakan oleh pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini Kopadiaksa menggunakan penerapan undang-undang korupsi yang dalam hal ini masih potensial loss, bukan aktual loss. Ya. Dalam hal ini tolong, di mana keadilan? Orang tidak melakukan penambangan contoh PT SIP ya Bapak Suwito Gunawan saat sekarang ini ya disuruh membayar IP kurang lebih hampir 2,2 triliun. IP 2,2 triliun itu membeli biji pasir timah ya, terus sudah dijadikan balok, udah diambil PT Timah, dijual kepada PT Timah, untung lagi, terus suruh orang ya bayar lagi. Hah? Udah bicara PPh 23 sudah negara terima, PPN juga terima, PNBP juga terima. Di mana coba keadilan itu ada? Dalam hal ini itulah pergerakan kami ya, selaku ketum dan juga di sini DPD Laskar Perjuangan Tempatan dan juga Bapak Hermanto juga kami memperjuangkan ya dalam hal ini keadilan ini betul ada. Dalam hal juga bicara penerapan atas pasal, ya bicara pertambangan, ada undang-undang minerba, ada undang-undang lingkungan. Jangan dipaksakan bicara korupsi. Ini akan menjadi insiden buruk. Kalau ini ke depannya ya dibiarkan, maka Kopadiaksa akan melakukan pemberantasan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, ya bicara soal lingkungan. Ya, bicara tambang batu bara, tambang nikel, seluruh Indonesia siap-siap. Siapapun penambang. Jadi walaupun bekerja sudah ada izin di IOP PT Timah, ya tetap ilegal, salah karena merusak lingkungan, kerugian negara. Coba bayangkan, ya sekarang ini, ya saya balik tanya Bapak Jaksa Agung, punya dump truck nih, Pak Jaksa Agung, ya contoh
punya dump truck. Dump trucknya ini knalpotnya hitam, asapnya, polusi, ya polusi, merusak lingkungan. Dia nikmati nih, dia bawa dump truck, cari nafkah. Apakah Pak Bapak Jaksa Agung bisa kita kenakan karena merusak lingkungan mengakibatkan kerugian negara? Berbicara pidana korupsi, TPPU, di mana keadilan? Mohon untuk dijawab. Itu saja yang dari saya. Sekian dan terima kasih. Ketua Umum Putra Putri Tempatan Bangka Belitung bersama dengan Ketua DPD Laskar Pejuang Tempatan Bapak Budiono dan juga Bapak Herwanto, ya, advokat di Jakarta. Kami sama-sama hari ini menghadiri panggilan untuk RDPU ya, di Komisi 3 DPR RI. Jadi terkait permasalahan mega korupsi 271 triliun, ya. Jadi yang tidak mempunyai nilai-nilai keadilan dalam hal penegakan hukum. Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak membela koruptor. Ya. Kami sependapat dengan negara dalam hal pemberantasan seluruh koruptor, para koruptor, sampai ke akar-akarnya. Bicara permasalahan perhitungan Bapak Bambang Hero, ya. Hal ini ingin saya sampaikan kepada seluruh, ya, netizen, seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, ya. Kami tahu bicara Bapak Bambang Hero adalah saksi ahli, ya, dari IPB. Beliau punya imun, bukannya saksi ahli saja yang punya imun. Advokat juga, kami advokat juga punya imun, ya. Notaris juga punya imun. Semuanya juga punya imun kalau bicara kejaksaan, ya, kepolisian punya imun. Tapi ketika melakukan pelanggaran hukum, di mana pelanggarannya? Bicara perhitungan 271 triliun yang dilakukan oleh Bapak Bambang Hero, mau hitung salah atau benar, dia tidak bisa dipidana. Kami paham itu. Akan tetapi, ketika dalam fakta persidangan ditanya oleh pengacara ataupun majelis, Bapak Bambang Hero menyatakan bahwa malas untuk menjawab yang mulia. Disitulah, ya, bicara aktus serius dan juga mens reanya, ya. Dalam hal ini, maka dari itu kita kembali lagi di negara-negara hukum, kita sudah laporkan Bapak Bambang Hero di Polda Bangka Belitung, ya. Dalam hal ini kalau memang, ya, kami serahkan kepada penegak hukum, ya, apakah Bapak Bambang Hero, ya, layak perkara yang kami laporkan dari lidik next lidik, ya, itu kembali lagi adalah kepada penegak hukum. Kalau bicara mega korupsi 271 triliun atas dakwaan para jaksa, ya, mengatakan bahwa penyampaian dari Bapak Febri, PT Timah, ya, rugi. Karena PT Timah rugi, ya, maka dari itu para seluruh, ya, 5 pengusahaan ini, 5 smelter ini harus tanggung renteng. Bapak Jampitsus, Bapak Febri, di mana keadilan yang Bapak sampaikan atas sumpah jabatan Bapak selaku jaksa, ya? Di mana keadilan yang Bapak sesuai dengan pembicaraan Bapak? Apakah PT Timah rugi, terus harus para smelter ini tanggung renteng? Kami tidak membela para smelter, ya. Tapi kalau notabene dalam hal ini, ya, bicara kerusakan lingkungan, total, ya, berdasarkan perhitungan Bapak Bambang Hero, 363 ribu hektar, ya. Total perhitungan tersebut akhirnya mencapai 271 triliun. Pada kenyataannya, PT Timah itu bicara 1 tahun produksi timah balok itu 40.000 ton, metrik ton, ya, 40.000 metrik ton. Dikali 8 tahun, 320.000 metrik ton. Ya, dibagi 50% untuk darat, 50% untuk laut, 160.000 metrik ton, ya. Terus 160.000 metrik ton, bicara 5 smelter produksinya, ya, temuan dari kejaksaan 68.000, ya, metrik ton. Jadi totalnya berapa? 128.000 metrik ton. 128.000 metrik ton. Kalau dikalkulasi, ya, tanah endapan, ya, kurang lebih 10 meter, ya, maka
kurang lebih 972 juta meter kubik, ya, 972 juta kubik, ya. Jadi kalau bicara hektar, maka 9.720 hektar. Itu di mana bisa perhitungannya 363.000 hektar. Sekarang kami balik tanya, bagaimana perhitungan Bapak Bambang Hero ya bisa mencapai 271 triliun? Ya. Siapa pelaku perusak lingkungan tersebut? Kan harus jelas. Yang rusak kan ada pakai beko, ada operator, di mana lokasinya, ya harus jelas. Ini tidak ada. Hanya menggunakan citra satelit yang gratisan. Ya, 2 hari datang langsung menyimpulkan. Bapak Bambang Hero tersebut dia ahli bicara kebakaran hutan, bicara soal penambangan, dia memang ada ahli penambangan, dan Bapak Bambang Hero tidak terafiliasi dengan BPK. Ya, kalau bicara soal lingkungan itu pun harus eselon 1 yang melakukan perhitungan. Kok bicara keadilan, yang kami heran, kok bicara Kejaksaan Agung bisa mengadopsi ya perhitungan ya Bapak Bambang Hero, terus dimasukkan dalam dakwaan. Fakta persidangan, hakim tidak mengaminkan. Hakim dalam putusan tidak mengaminkan bahwa kerugian bicara negara 271 triliun. Tidak diaminkan. Ya. Itu dalam hal ini masih potensial loss, bukan actual loss. Ya. Jadi kami berharap DPR RI Komisi 3 bisa membentuk pansus khusus, ya, bisa melakukan investigasi di Bangka Belitung sesuai tadi yang diberikan kami buku ya dari Bapak Pica, ya, Safe Bubble, ya. Kami berharap terbentuk pansus khusus dan bisa kita minta pertanggungjawaban ya dalam hal sisi hukum pembuktian ya oleh Kejaksaan Agung. Bambang Hero 242 ya. Dan di situ juga bicara ada pelanggaran juga bicara moral etika Bapak Bambang Hero ya. Maka itu saya bilang ini ya, kami juga prihatin kalau bicara tadi yang kami sampaikan bahwa Bapak Kajagung punya dump truck, dia pakai dump truck ya untuk angkat batu. Terus knalpotnya ya menyebabkan polusi, hitam knalpotnya karena mesinnya rusak, hitam. Terus merusak lingkungan. Apakah Bapak Kajagung contohnya bisa dikenakan bicara dalam hal ini merusak lingkungan terus mengakibatkan kerugian negara? Itu contoh kecil. Kedua, PT SIP. PT SIP dalam bicara apa IP-nya ya, minta ganti 2,2 triliun. Itu dari hasil pembelian pasir timah. Pembelian pasir timah sudah dijadikan timah balok, sudah diambil oleh pihak PT Timah. Di mana kerugiannya? Terus lucunya harus PT SIP harus mengganti IP-nya kurang lebih 2,2 triliun. Di mana keadilannya? Contohnya, saya berikan contoh. Saya suruh Bapak Kajagung beli rokok LAS. Ini 100.000, ya, beli 3 bungkus. Rokoknya sudah Bapak Kajagung kasih saya minta duit saya mana? Di mana keadilannya? Coba konsep berpikir. Saya dalam hal ini banyak pakar-pakar ahli ya. Bapak, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mendengar, ya, Bapak Ketua Pasibon juga bisa mendengar, para senior advokat, ya, Presiden Kongres Advokat Pak Cucu juga bisa, semua. Saya berharap respon, ya, tanggapan mungkin bisa melahirkan legal opinion yang objektif. Itu saja dari kami, dari Bubble. Terima kasih.